Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak kepada Anda semua untuk merenungkan satu peristiwa yang menyedihkan. Bagaimana seorang anak usia sekolah bisa terlibat dalam tindakan kekerasan akibat paparan radikalisme. Peristiwa ini bukan sekedar berita, tapi alarm bagi kita semua. Saudaraku, Harokatuners, dalam menyikapi peristiwa ini ada 3 pelajaran penting yang harus kita ambil. Pertama, anak-anak bukan dilahirkan radikal. Mereka menjadi korban lingkungan, pergaulan, dan paparan konten yang tidak sehat. Islam memandang setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Artinya, tanggung jawab orang tua, guru, dan masyarakat adalah menjaga fitrah itu agar tidak rusak. Islam menegaskan bahwa anak tidak pernah lahir sebagai pelaku kejahatan atau radikalisme. Mereka lahir sebagai seorang suci di lingkungan yang membentuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis ini secara tidak langsung menegaskan bahwa radikalisme pada anak adalah kegagalan orang dewasa. Bukan kesalahan bahwa anak itulah yang melakukan. Al-Quran juga mengisyaratkan amanah besar tentang pendidikan generasi. Dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga anak dari radikalisme adalah bagian dari menjaga mereka dari kebinasaan dunia dan akhirat. Kedua, kekerasan bukan solusi dalam Islam. Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya dengan kasih sayang, bukan dengan balas dendam. Ketika anak muda memilih kekerasan, itu tandanya ada luka yang tidak ditangani dengan hikmah. Islam tidak pernah menjadikan kekerasan sebagai jalan pendidikan. Nabi Muhammad SAW justru mencontohkan kelembutan bahkan kepada anak-anak dan pemuda yang berbuat salah. Rasulullah SAW bersabda, "Maka narifku fi syai'in illa zana." Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya. Kemudian dilanjutkan dengan teks berikutnya, "Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Dan tidaklah kelembutan dicabut dari suatu kecuali ia akan merusaknya. Ketika anak atau remaja memilih jalan kekerasan, itu pertanda mereka tidak menemukan ruang aman untuk didengar dan dibimbing. Yang ketiga, pengawasan bukan berarti mengekang, tetapi mendampingi. Di era digital, anak-anak bisa belajar apa saja tanpa batas. Jika orang dewasa tidak hadir sebagai pembimbing, maka algoritma dan komunitas online yang akan mendidik mereka. Dan itu belum tentu membawa kebaikan. Islam mengajarkan bahwa orang dewasa bukan sekedar pengawas, tapi pembimbing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Di era digital, jika orang tua, guru, dan masyarakat tidak hadir, maka anak akan dibentuk oleh konten, algoritma, dan komunitas maya yang belum tentu benar. Saudaraku, Harokatuners, Islam mengajarkan bahwa mendidik generasi adalah ibadah besar. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap perhatian yang kita berikan bisa menyelamatkan masa depan seorang anak. Radikalisme tumbuh bukan hanya dari ideologi, tapi dari kesiapan, luka batin, dan kurangnya bimbingan. Karena itu, mari kita bangun rumah yang penuh dialog, sekolah yang penuh empati, dan masyarakat yang tidak mudah menghakimi anak yang tersesat, tetapi membimbingnya kembali.
Semoga Allah menjaga anak-anak kita dari kebencian, menjaga hati mereka dari luka, dan menjadikan kita orang dewasa yang bertanggung jawab atas masa depan mereka. Semoga kita menjadi generasi yang mendidik dengan cinta, bukan dengan kemarahan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.